Aku adalah seorang ex-ke-1 dominan yang sedang putus asa. Kupikir akulah yang memaksa istriku dalam cinta yang dipaksakan. Namun kenyataannya aku tertampar dengan keras. Ternyata yang benar-benar ingin melakukan cinta paksaan adalah istriku yang terlihat dingin itu. Dia tidak hanya diam-diam memasang kamera di seluruh rumah, mengintipku lebih dari 10.000 kali selama 2 tahun. Dia bahkan memberitahu semua orang bahwa akulah yang memaksanya harus pulang sebelum jam 10. Dan mengancam akan menarik investasi jika dia tidak pulang. Bahkan saat aku bilang ingin bercerai, dia begitu marah sampai membanting ponselnya hingga hancur, lalu mengeluarkan sepasang borgol, bahkan berinisiatif memborgol dirinya sendiri, dan menyerahkan ujung satunya kepadaku. Dengan mata memerah dia memohon agar aku tidak meninggalkannya. Di internet dia selalu berteriak bahwa pernikahan adalah hal yang tidak akan dilakukan bahkan oleh anjing sekalipun. Aku tidak punya keahlian lain, hanya bisa menurut pada saran orang. Jadi aku memutuskan untuk bersikap masa bodoh saja. Dalam 3 hari aku berkencan dengan 9 gadis berbeda yang tidak suka makan ketumbar. Dalam hati aku merasa senang. Akhirnya aku bisa terhindar dari masalah pernikahan. Tapi sebelum aku sempat menikmatinya selama beberapa hari, aku dibuat tunduk oleh ikat pinggang kulit Seven Wolf milik ayahku yang sudah tersimpan selama 40 tahun. Aku benar-benar dibuat patuh. Apa boleh buat, aku tidak bisa melawan kekuatan yang lebih besar. Pada akhirnya aku harus patuh dan menikah dengan putri sulung keluarga Bai. Awalnya, pernikahan paksa ini sudah cukup dramatis dan menyedihkan. Hatiku merasa sangat tertekan. Tak disangka, kemalangan datang bertubi-tubi. Sebuah kecelakaan mobil yang tiba-tiba membuatku kehilangan pekerjaan. Yang membuatku lebih kesal adalah, setelah kecelakaan itu, pikiranku terasa seperti terhapus sebagian. Wajah semua orang di sekitarku, dan segala urusan kecil di masa lalu masih kuingat dengan jelas. Hanya saja, aku tidak punya ingatan sedikit pun tentang pasangan nikahku, Bai Ningbing. Saat dia datang menjengukku di rumah sakit, wajahnya tidak menunjukkan keramahan sedikit pun. Nada bicaranya bahkan sangat tidak sabar hingga ke titik ekstrem. Trik apa lagi yang sedang kau mainkan untuk memaksaku? Aku merasa bingung, dan merasa bahwa pernikahan ini memang bukan keinginanku. Jadi aku sekalian meminta maaf. Kemudian aku mengajukan perceraian. Lagi pula aku tidak mengingatnya, jadi berpisah. Akan lebih baik bagi kami berdua. Saat mendengar kata cerai, dia tampak tertegun sejenak. Kemudian dia mengertakkan giginya. Nada bicaranya membawa kegembiraan yang tidak kupahami. Cerai, apa kau ingin menekanku sampai mati? Sebenarnya saat Bai Ningbing datang ke rumah sakit, aku sudah terbangun. Sudah sejak beberapa saat yang lalu. Begitu dia masuk ke pintu, tatapannya menyapu sosok yang terbaring di tempat tidur rumah sakit, yaitu aku. Dan dia segera menarik pandangannya dengan cepat, seolah-olah aku adalah monster yang mengerikan. Lalu dia berjalan sendiri dan duduk di sofa di samping. Dengan nada dingin, Ningbing, lain kali jangan gunakan cara seperti ini. Itu tidak sepadan. Sebelum dia datang, temanku sudah bergegas datang dan memberitahuku tentang hubungan pernikahan antara aku dan dia, serta keadaan hubungan kami selama 2 tahun terakhir. Semuanya telah diceritakan kepadaku secara mendetail. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan rasa bingung dan sedikit kegelisahan yang sulit terdeteksi di hati. Lalu aku berbicara kepadanya. Bai Ningbing, aku hilang ingatan. Ekspresi wajahnya seketika membeku. Dia tertegun selama beberapa detik. Kemudian dia menarik senyum mengejek. Nada bicaranya penuh dengan penghinaan. Trik apa lagi yang kau mainkan untuk memaksaku? Apa kau terlalu banyak membaca novel tentang hilang ingatan? Kau menganggapku bodoh dan mempermainkanku. Dia tidak percaya padaku. Sebenarnya aku sudah menduganya, karena menurut teman-temanku, hubunganku dengannya selama beberapa tahun ini selalu tegang, saling berlawanan. Sampai-sampai kami berharap tidak perlu bertemu lagi seumur hidup. Jika aku jadi dia, jika seseorang tiba-tiba mengatakan padaku bahwa mereka amnesia, aku juga akan merasa orang itu sedang berpura-pura, menyembunyikan niat buruk apa. Aku menarik sudut bibirku, merasa tidak berdaya di dalam hati. Aku juga malas berdebat dengannya tentang hal ini. Lagi pula, meski aku mengatakannya, dia tetap tidak akan percaya. Dokter yang berdiri di samping benar-benar tidak tahan melihatnya, melangkah maju 1 langkah, dan langsung memberitahukan kondisi penyakitku kepadanya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Mendengar perkataan dokter, wajah Bai Ningbing perlahan menjadi pucat. Alisnya semakin berkerut tajam.
Tekanan di sekitarnya pun terasa semakin rendah. Akhirnya, dia perlahan menoleh. Kembali menatapku. Nada suaranya membawa sedikit getaran yang sulit dideteksi. Berapa banyak yang kau lupakan? Aku dan dia saling bertatapan. Entah mengapa, tiba-tiba muncul rasa bersalah di hatiku. Kata-kata yang sudah di ujung lidah pun menjadi sedikit melemah. Aku berkata dengan suara pelan, "Aku lupa bahwa kita sudah menikah." Bai Ningbing menatapku tajam selama beberapa detik. Tatapannya begitu kompleks hingga aku tidak bisa memahaminya. Akhirnya, dia tiba-tiba tertawa karena marah. Nada suaranya penuh dengan rasa terzalimi dan amarah. "Maksudmu, kau lupa bagaimana kau mengambil kesempatan itu, memaksaku untuk menikah denganmu. Lupa bagaimana selama 2 tahun ini kau menggunakan segala cara untuk memaksaku mencintaimu. Feng Yuan, kau benar-benar hebat." Melihat penampilannya sekarang, dia jelas sudah sangat marah. Dadanya naik turun dengan hebat. Api kemarahan di matanya hampir meluap keluar. Jantungku mencelos. Aku terperangah dalam diam. Temanku sebelumnya hanya memberitahuku bahwa hubunganku dengannya tidak terlalu baik dan sering terjadi pertengkaran. Tapi dia sama sekali tidak menyebutkan soal cinta paksaan ini. Aku terpaku di tempat. Hatiku dipenuhi rasa terkejut dan canggung. Tidak kusangka sama sekali bahwa diriku sebelum hilang ingatan bisa melakukan hal konyol seperti cinta paksaan. Aku diam-diam mendongak menatap Bai Ningbing. Harus kuakui bahwa dia benar-benar cantik. Fitur wajahnya tegas dan indah. Alis dan matanya tampak jernih. Namun ada aura agresif yang membuat orang enggan mendekat. Dengan penampilan seperti ini, tidak heran jika aku yang dulu kehilangan kendali dan bersikeras menggunakan cara paksaan untuk menjaganya tetap di sisiku. Namun aku sadar, aku yang sekarang bukanlah Feng Yuan yang obsesif dan impulsif dari 2 tahun lalu. Masih ada sedikit garis moral yang tersisa di lubuk hatiku. Melihatnya yang begitu marah sekaligus merasa teraniaya, aku benar-benar tidak bisa merasa percaya diri seperti sebelumnya. Aku terdiam cukup lama, menunggu sampai napas Bai Ningbing sedikit lebih stabil, dan emosinya tidak lagi begitu meledak-ledak. Baru kemudian aku berbicara dengan hati-hati. Nada suaraku penuh dengan permintaan maaf. "Maafkan aku sudah mendengar tentang hal-hal yang terjadi di antara kita." Bai Ningbing tertawa sinis. Nada suaranya penuh dengan ejekan, dan tatapannya menunjukkan kebencian yang tidak ditutup-tutupi. "Hal apa? Apakah soal semua kekacauan saat aku dipermainkan olehmu?" Wajahnya memang lumayan, tapi mulutnya tidak terlalu pandai bicara. Aku terdiam 1000 bahasa karena ucapannya. Aku menggigit bibir bawahku, menekan rasa malu di dalam hati, lalu melanjutkan, "Aku setuju untuk bercerai. Setelah bercerai, aku akan memberimu kompensasi sebanyak mungkin. Apakah kau ingin uang tunai atau saham perusahaan? Kau bisa mengatakannya padaku." Aku menghitung dalam hati. Bagaimanapun, ini adalah kompensasi atas tindakanku yang keterlaluan dulu. Dia memang berhak mendapatkannya. Kupikir setelah mendengar ini, dia akan merasa lega dan segera menyetujuinya, tapi aku sama sekali tidak menyangka. Begitu kata-kata itu terucap, Bai Ningbing malah menjadi lebih marah. Ekspresi wajahnya menjadi sangat buruk, alisnya berkerut dalam, tatapannya penuh dengan rasa tidak percaya, menatapku dengan tajam, mengertakkan gigi belakangnya, berkata-kata demi kata, "Feng Yuan, cerai, apa kau ingin menekanku sampai mati? Atas dasar apa kau bilang menikah lalu menikah? Lalu bilang cerai maka cerai. Aku beritahu kau, jangan harap, seumur hidupmu jangan harap bisa lepas dariku. Bahkan jika kau menyukai orang lain pun tidak boleh. Aku tidak akan pernah memberinya ruang untuk mengambil posisiku." Dia berbicara dengan semakin emosional. Nadanya sangat agresif. Tidak bisa berhenti. Hingga akhirnya, pinggiran matanya mulai sedikit memerah. Lapisan air mata muncul di matanya. Terlihat sedikit menyedihkan. Aku benar-benar bingung melihat penampilannya seperti ini. Untuk sesaat aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa segera menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Nada suaraku pun melunak. Aku hanya asal bicara saja. Jika kau tidak ingin bercerai, maka kita tidak usah bercerai. Berhentilah marah, ya? Bai Ningbing tiba-tiba memalingkan wajahnya ke samping. Berkata dengan keras kepala, "Siapa bilang aku tidak ingin bercerai? Jangan terlalu percaya diri." Aku menghela napas pasrah, mengeluh dalam hati. Wanita benar-benar sulit dibujuk, namun aku tetap bersabar membujuknya. Baiklah, baiklah. Aku yang tidak ingin bercerai,
Aku tidak bisa meninggalkanmu. Sudah cukup, kan? Aku hanya takut setelah ingatanku pulih nanti. Aku akan menyesal atas apa yang kukatakan hari ini. Dan pada saat itu aku harus memohon padamu untuk rujuk kembali. Dengan begitu, kau puas, kan? Bai Ningbing menoleh dan berpura-pura memelototiku dengan galak. Namun nada suaranya sudah jauh lebih lembut. Dia bergumam, sebenarnya, melihat sikapnya yang tidak jujur dengan perasaannya ini, hatiku merasa tidak berdaya. Membujuk wanita terlalu melelahkan. Lebih melelahkan daripada mengalami kecelakaan mobil. Seluruh tubuhku terasa lemas. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Bai Ningbing tidak mengucapkan satu kata pun padaku. Suasana di dalam mobil sunyi mencekam. Atmosfernya sangat canggung. Aku pun tidak berani memulai percakapan. Memanfaatkan waktu ini, akhirnya aku mengumpulkan informasi dari teman-temanku. Untuk memahami seluruh cerita antara aku dan dia. Sebenarnya sederhana saja, yaitu, dulu aku jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Bai Ningbing. Dan dengan penuh kegembiraan, aku mulai mengejarnya, namun dia menolakku tanpa ragu. Sialnya, tepat pada saat itu, keluarganya mengalami musibah. Perusahaannya bangkrut dan jatuh ke dalam situasi terpuruk. Aku terlalu terburu-buru saat itu, atau mungkin aku terlalu tidak rela. Jadi aku memutuskan untuk menutup semua jalan keluar bagi keluarganya, menggunakan itu untuk mengancamnya, memaksanya untuk menikah denganku. Dan justru karena itulah, selama 2 tahun pernikahan kami, dia tidak pernah memberikan ekspresi yang baik kepadaku. Hatinya penuh dengan penolakan dan rasa jijik. Aku merasa sangat menyesal di dalam hati. Benar-benar berdosa. Bagaimana bisa aku begitu gegabah saat itu? Meniru orang lain melakukan cinta paksaan. Membuat hubungan yang seharusnya baik menjadi sehancur ini. Namun yang membuatku lebih pusing adalah, sekarang melihat wajah Bai Ningbing yang cantik dan menggoda ini, aku malah merasa sedikit terangsang. Ingin melakukan paksaan lagi. Otakku ini benar-benar tidak tertolong. Aku menggelengkan kepalaku dengan keras. Memaksa pikiran-pikiran tidak sehat itu keluar dari kepalaku. Dalam hati aku bertekad kuat. Kali ini aku harus berubah sepenuhnya. Menjadi orang baik. Tidak akan pernah lagi melakukan hal konyol seperti paksaan itu. Sejak di rumah sakit, di hadapanku. Setelah Bai Ningbing menumpahkan semua tuduhan atas perbuatanku di masa lalu. Dia benar-benar menganggapku seperti udara. Tidak peduli bagaimana aku mencoba mengajaknya bicara, dia malas menanggapiku. Wajahnya dingin seperti bongkahan es. Memikirkan bahwa malam ini aku harus tidur di ranjang yang sama dengannya. Seorang pria dan wanita berduaan dalam satu ruangan. Hatiku mulai memikirkan hal-hal yang memalukan. Aku tidak tahan untuk membayangkan berbagai adegan di kepalaku. Namun begitu aku menoleh dan melihat wajahnya yang tanpa ekspresi, yang sudah seperti wajah ikan mati itu, sedikit rasa tertarikku seketika lenyap tak berbekas. Aku bergumam dalam hati, sudahlah, buah yang dipaksa matang tidak akan manis. Jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Aku mengertakkan gigi dan membereskan barang-barangku, berniat untuk berinisiatif tidur di kamar tamu, agar tidak perlu melihat raut wajahnya, dan agar aku tidak terus berpikir yang tidak-tidak. Namun baru saja aku berbalik, aku menabrak sebuah tubuh yang hangat. Bai Ningbing baru saja selesai mandi dan keluar. Jubah mandinya terbalut longgar di tubuhnya. Garis otot perut yang terlihat jelas memanjang turun ke arah pinggang, dan akhirnya menghilang di balik jubah mandinya, membuat mataku terpaku menatapnya. Aku mengumpat dalam hati, sialan. Aku 2 tahun lalu ternyata merawatnya dengan begitu baik. Bentuk tubuh ini benar-benar luar biasa. Secara tidak sadar aku menelan ludah, dan segera memalingkan wajahku ke arah lain. Tidak berani melihat lebih lama lagi. Karena takut pikiran yang tidak seharusnya muncul kembali, aku menenangkan diri. Berusaha membuat nadaku terdengar setenang mungkin. Aku tahu kau tidak ingin tidur satu ranjang denganku. Aku akan tidur di kamar tamu. Tidak akan mengganggumu. Setelah mengatakannya, aku ingin segera melarikan diri. Tidak ingin tinggal sedetik pun lebih lama. Takut aku tidak bisa mengendalikan diri. Namun baru berjalan 2 langkah, jalanku sudah terhalang oleh seseorang. Bai Ningbing berdiri tepat di hadapanku. Aroma hangat setelah mandi menyelimuti ujung hidungku, membawa wangi sabun mandi yang lembut. Dia mengangkat pandangannya menatapku. Tatapannya membawa sedikit nada menggoda. Feng Yuan, aku merasa perlu mengingatkanmu satu hal. Dilarang tidur di kamar tamu. Ini adalah aturan rumah yang kau tetapkan sendiri dulu. Aku tertegun sejenak, lalu segera menyadarinya.
Ternyata aturan ini aku sendiri yang membuatnya. Dalam hati aku merasa tidak terima dan ingin mengembalikan harga diriku. Sambil menegakkan leher, aku berkata, aturan yang aku buat harus kau patuhi. Aku rasa kau hanya berpura-pura. Jelas-jelas kau tidak ingin aku pergi, tapi masih berakting seperti ini. Emosi Bai Ningbing tidak bergejolak sedikit pun. Wajahnya masih tetap tanpa ekspresi. Sebaliknya, dia justru melangkah maju menekanku. Nada bicaranya mengandung sedikit ejekan pada diri sendiri. Tuan Muda Feng, kau lupa dulu kau bilang jika aku berani tidur di kamar tamu, kau akan segera menarik semua investasi di keluargaku dan memutus jalan hidup keluargaku. Jantungku mencelos. Aku terperangah dalam hati. Astaga, diriku 2 tahun lalu benar-benar kejam, terlalu jahat. Memikirkan hal ini, aku tiba-tiba merasa bersalah. Tidak berani lagi menatap matanya. Aku menjelaskan dengan kaku. Itu aturan rumah yang ditujukan untukmu. Kalau aku yang tidur di kamar tamu tidak akan berpengaruh. Itu tidak dianggap melanggar aturan. Setelah selesai bicara, aku berbalik ingin kabur. Namun sebelum sempat melangkah, pergelangan tanganku langsung ditarik oleh Bai Ningbing. Pergelangan tangan tiba-tiba terseret jatuh ke atas tempat tidur. Dia menatapku dari posisi yang lebih tinggi. Nadanya datar. Aku tidak ingin setelah ingatanmu pulih nanti, kau mengungkit hal ini lagi denganku, dan mengatakan bahwa aku melanggar aturan rumah. Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia berbaring membelakangiku, dan tidak mempedulikanku lagi. Aku duduk di tempat tidur dan ragu selama beberapa detik. Terjadi pergulatan batin di dalam hatiku. Akhirnya aku berbaring perlahan, berbaring di tempat tidur yang sama dengannya. Namun aku sengaja menjaga jarak, tidak berani menyentuhnya. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini, mulai dari dituduh olehnya, hingga membujuknya, serta harus berurusan dengan berbagai pikiran yang kacau. Aku merasa lelah secara fisik dan mental. Tak lama kemudian, aku tertidur lelap. Keesokan paginya, aku terbangun di dalam pelukan Bai Ningbing. Aku tidak tahu kapan tepatnya di malam hari. Aku malah berguling masuk ke dalam pelukannya. Lenganku bahkan secara tidak sadar memeluk pinggangnya. Meskipun prosesnya agak berliku, tapi sejujurnya, aku cukup puas dengan hasil ini. Aku merasa senang dalam hati, dan tidak tahan untuk menggesekkan wajahku di pelukannya. Ingin bermanja-manja sebentar lagi, namun baru saja aku bergerak sedikit. Suara Bai Ningbing terdengar dari atas kepalaku. Dengan nada sedikit mengejek, sudah hilang ingatan, tapi tidak lupa mengambil keuntungan dariku. Feng Yuan, kau benar-benar hebat ya. Tertangkap basah secara langsung oleh orangnya. Wajahku seketika terasa panas. Aku merasa sangat malu, dan segera menarik diri dengan cepat dari pelukannya. Tidak berani menatap matanya. Bai Ningbing melihat gerakanku yang panik ini, lalu mendengus pelan, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dia bangkit dan turun dari tempat tidur sendirian. Aku menatap punggungnya, sambil mengeluh dalam hati. Dulu kau selalu memaki aku tanpa ampun tepat di depan wajahku. Kenapa sekarang kau hanya punya keberanian untuk mendengus pelan saja? Entah karena ekspresi wajahku terlalu jelas, atau dia bisa membaca pikiranku lagi. Aku merasa sedikit malu sekaligus kesal, hingga tak tahan untuk membantah. Kau ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku kan tidak melakukan hal buruk apapun. Namun, bukannya marah, Bai Ningbing malah tersenyum. Dia perlahan berbalik, menatapku, dengan senyum tipis di ujung bibirnya. Nadanya terdengar penuh arti. Dulu kau juga memaki aku dengan penuh emosi seperti ini. Aku seketika terdiam, menghela napas dalam hati. Terbukti, terkadang seseorang benar-benar tidak bisa hanya dinilai dari wajahnya. Seperti saat aku pertama kali terpikat oleh Bai Ningbing. Wajah yang sangat mempesona ini. Aku mengerahkan segala cara untuk menikahinya. Tapi hasilnya, aku malah mendapatkan seorang leluhur yang merepotkan, yang setiap hari berdebat denganku. Benar-benar seperti menjatuhkan batu ke kaki sendiri. Saat tiba waktunya makan, aku dan Bai Ningbing duduk berhadapan di meja makan. Hidangan di atas meja sangat mewah, namun suasananya terasa sangat dingin. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benakku. Aku merasa penasaran secara tiba-tiba tentang satu-satunya bukti pernikahan di antara kami. Aku mengangkat pandanganku menatapnya di seberang meja. Dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan ekspresi wajah yang dingin, aku merasa ragu berulang kali. Setelah bimbang sejenak, aku akhirnya memberanikan diri untuk berbicara lebih dulu, memecah keheningan.
Di mana buku nikah kita disimpan? Aku ingin mengambil dan melihatnya sebentar. Tangan Bai Ningbing yang memegang sendok sup tiba-tiba terhenti di udara. Beberapa detik kemudian, dia menjawab dengan datar tanpa mengubah ekspresinya. Sudah lama aku robek, kalau tidak, untuk apa menyimpan benda itu? Setelah mengatakan itu, tubuhnya sedikit condong ke arahku. Tidak ada riak sedikit pun di matanya. Nadanya masih sedingin es. Apa kau ingin aku menyimpannya? Agar setiap kali melihatnya aku bisa mengenang kembali masa lalu saat aku dipaksa menikah olehmu. Setelah mendengar kata-katanya, aku seketika terdiam 1000 bahasa. Tidak mampu membantah satu kata pun. Hatiku dipenuhi rasa bersalah dan canggung. Aku hanya bisa menundukkan kepala dan fokus menyantap makanan di mangkukku. Tidak berani lagi mengungkit topik terkait hal itu. Setelah selesai makan, hatiku terasa sesak oleh rasa tertekan. Aku tidak sabar untuk mencari teman untuk berkeluh kesah. Temanku, Shen Fen, biasanya adalah orang yang paling tidak suka melihat lawan jenis di sekitarku. Dulu, setiap kali aku dan Bai Ningbing bertengkar, dia akan selalu menjadi orang pertama yang mendukungku dan ikut mencela pihak lawan bersamaku. Namun kali ini dia justru berbeda. Dia sama sekali tidak mendukung keluhanku. Shen Fen malah menasihatiku dengan santai. Aduh, kalian berdua jalani saja apa adanya. Memangnya kalian benar-benar mau cerai? Menurutku, kalian pasangan yang saling membenci tapi sebenarnya menikmati. Meskipun mulut kalian bertengkar hebat, hati kalian menikmatinya. Sejujurnya, aku benar-benar mendukung hubungan kalian berdua, pasangan yang serasi. Melihat sikapnya yang seolah senang melihat kekacauan ini, aku merasa sangat tidak berdaya. Aku langsung membalasnya dengan 6 tanda titik. Malas untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Baru saja aku hendak membuka panggilan ke-6 untuk menceritakan rasa terzalimiku padanya secara detail. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dan ramai dari lantai bawah. Memutus jalan pikiranku, aku berdiri dan turun ke bawah untuk memeriksa situasi. Sekali lihat, aku melihat seorang wanita asing berambut biru sedang mendekati Bai Ningbing sambil berbicara dengan wajah penuh seringai. Sebaliknya, Bai Ningbing tetap dengan wajah dingin dan datar yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Sama sekali tidak bergeming sepanjang waktu. Dalam hati aku merasa sedikit terhibur. Aku berpikir mungkin Bai Ningbing bukan sekadar tidak menyukaiku, tapi murni karena otot wajahnya memang cacat sejak lahir. Sama sekali tidak bisa membuat ekspresi lain. Wanita berambut biru itu melirikku saat aku turun, segera menyapaku dengan sangat akrab. Kakak ipar, kudengar kau mengalami kecelakaan mobil dan hilang ingatan, dan berencana untuk bercerai dengan Bai Ningbing. Ini benar-benar kebetulan sekali. Aku kebetulan adalah pengacara perceraian. Kalian tidak perlu repot-repot mencari orang lain. Aku sendiri yang datang langsung untuk mengurus bisnis kalian. Melihat caranya menawarkan jasa perceraian secara agresif, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hati. Pasar kerja untuk lulusan hukum saat ini benar-benar sangat berat. Sampai-sampai pengacara harus menjemput bola untuk mencari klien. Dengan rasa penasaran ingin melihat apa yang terjadi, aku melangkah maju dengan penuh minat. Dia kemudian mulai memperkenalkan dirinya. Namanya Shen Shishi. Dia dan Bai Ningbing yang dingin serta pendiam benar-benar dua kutub yang ekstrem. Kepribadiannya jenaka dan humoris. Tutur katanya sangat lihai, sangat pandai berbicara. Aku mendengarkannya berbicara tanpa henti, menjelaskan jasa perceraian selama belasan menit. Penjelasannya membuatku sangat tertarik. Aku benar-benar berniat mengambil paket perceraian darinya. Shen Shishi memanfaatkan momen ini. Dia berkata, kakak ipar, kantor hukum kami sedang mengadakan promo saat ini. Bulan ini, layanan perceraian diskon langsung 20%. Karena kau dan Ningbing adalah kenalanku, aku akan memberimu pengecualian, diskon 50%. Diskon 50% dengan nilai yang sangat tinggi ini memang menggoda. Siapapun pasti akan merasa tertarik. Aku kemudian teringat tentang buku nikah kami, dan segera bertanya tentang promo itu. Aku memang tertarik, tapi buku nikah kami sudah robek. Apakah untuk bercerai harus mengurus dokumen penggantinya terlebih dahulu? Setelah mendengar perkataanku, Shen Shishi menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Dia memandangku dan Bai Ningbing bergantian. Lalu dia membuka mulutnya. Buku nikah kalian. Bukankah Bai Ningbing sengaja menyimpannya di dalam brankas? Bahkan kata sandinya adalah tanggal peringatan pernikahan kalian. Dia juga bilang bahwa kau yang memaksanya untuk melakukan itu dulu.
Aku seketika tertegun setelah mendengar hal itu, benar-benar bingung di dalam hati. Bagaimana bisa tiba-tiba aku yang disalahkan atas hal ini? Dengan wajah penuh keterkejutan, aku menoleh ke arah Bai Ningbing, ingin mengonfirmasi hal ini kepadanya. Di mata Bai Ningbing, kilatan kepanikan yang sulit dideteksi melintas dengan cepat. Namun dalam sekejap, dia kembali ke ekspresi dingin seperti biasanya. Berlagak seolah hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berkata dengan tenang, "Kau yang menyuruhku menyimpannya. Aku hanya tidak menuruti perintahmu." Dan langsung merobeknya saja. Shen Shishi menatap Bai Ningbing dengan penuh arti. Sudut bibirnya perlahan membentuk senyum yang penuh makna. Dia tahu tapi memilih untuk tidak mengatakannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Shen Shishi jelas memahami arti dari tatapan mata itu. Menahan senyum di sudut bibirnya, segera menoleh kembali. Menjawab pertanyaanku dengan serius. "Kakak ipar, kalau buku nikahnya benar-benar robek pun tidak masalah. Pergi saja ke kantor catatan sipil untuk mengurus duplikatnya. Setelah itu, prosedur perceraian bisa diproses secara normal. Sama sekali tidak merepotkan." Aku mengangguk secara tidak sadar. Dalam hati masih memikirkan soal mengurus duplikat buku nikah. Tidak menyadari bahwa wajah Bai Ningbing sudah menjadi gelap. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ketidaksenangan. Detik berikutnya, suara Bai Ningbing terdengar dengan nada marah kepada Feng Yuan. "Kamu benar-benar ingin bercerai? Ya, coba katakan sendiri, sudah berapa kali kamu mengucap kata cerai sejak kamu terbangun? Kenapa sekarang kamu tidak seperti dulu saat memaksaku untuk menikah denganmu? Ini bahkan belum lewat 2 tahun. Perubahan hatimu terlalu cepat. Aku baru menyadarinya setelah itu." Dia bukan sekadar sedikit tidak senang. Dia jelas sangat tidak senang. Seluruh tubuhnya seolah menuliskan, "Aku sangat marah." Aku menghela napas dalam hati. Sudahlah. Wanita yang kupilih sendiri, meski giginya patah, tetap harus kutelan sendiri. Aku tidak bisa terus beradu argumen dengannya. Aku segera melembutkan nada bicaraku, menjawab dengan asal untuk menenangkannya. "Jangan sedih. Aku hanya bertanya saja, tidak benar-benar berniat menceraikan siapapun." "Sedih?" Bai Ningbing segera meninggikan suaranya. Nada bicaranya penuh dengan usaha untuk menutupi perasaannya. Sambil berbicara, dia dengan cepat memalingkan wajahnya, menghindari tatapanku. Namun aku bisa melihat dengan jelas ujung telinganya sedikit memerah. Tidak bisa disembunyikan sama sekali. Shen Shishi menonton dari samping dengan penuh minat. Benar-benar terlihat seperti sedang menonton pertunjukan menarik. Mungkin merasa alurnya belum cukup ramai. Dia sengaja memanas-manasi suasana. Aku bilang, "Kalian berdua bertengkar setiap hari. Lama-lama perasaan kalian akan memudar karena terus bertengkar. Lebih baik sekarang cerai saja sekalian. Aku akan beri diskon 30% untuk kalian. Menjamin adil dan jujur, agar tidak ada yang merasa rugi. Sangat menguntungkan, kan?" Sebelum dia selesai berbicara, Bai Ningbing tiba-tiba menyambar sebuah jeruk di atas meja dan melemparkannya ke arahnya dengan nada bicara yang galak. "Jika kau berani banyak bicara lagi, atau berani menghasut kami untuk bercerai lagi, percaya atau tidak, aku akan mematahkan tulangmu sekarang juga." Shen Shishi jelas terkejut dengan sikapnya itu. Dia ragu selama beberapa detik antara karier pengacaranya dan nyawanya, dan segera menyerah. Dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Bahkan tidak berani mengucapkan satu kata bantahan pun. Setelah Shen Shishi pergi, kemarahan di wajah Bai Ningbing perlahan menghilang. Tampaknya dia sudah tidak marah lagi, namun perilakunya menjadi sangat aneh. Dia terus mondar-mandir di depanku. Kadang membalik buku dengan sengaja hingga menimbulkan suara gaduh. Kadang minum air, lalu sengaja menjatuhkan gelasnya, membuat berbagai macam keributan. Untuk menarik perhatianku, aku melihatnya dengan bingung. Benar-benar tidak habis pikir. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Jadi aku mengeluarkan ponsel untuk bertanya kepada Shen Fen. Ingin meminta bantuannya untuk menganalisis situasi ini. Hasilnya, Shen Fen hanya membalas dengan emoji berkeringat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Jelas sekali dia juga tidak bisa membantu. Akhirnya, Shen Fen benar-benar tidak tahan. Melihatku yang begitu tidak peka, dia langsung mengirimkan pesan suara berdurasi 10 detik. Dengan nada bicara yang sangat gemas karena aku tidak kunjung paham. "Berhentilah membaca novel-novel aneh itu. Teori saja banyak. Mana bisa kalau tidak dipraktikkan sedikit pun. Mumpung kamu sedang hilang ingatan sekarang. Langsung saja terkam dia. Sikat duluan sebelum terlambat. Nanti setelah ingatanmu kembali,
Kalau dia berani kabur, kunci saja dia langsung. Saat itu ponselku tidak dalam mode senyap. Begitu pesan suara itu diputar, suaranya terdengar dengan sangat jelas. Saat aku menyadari apa yang dia katakan dan ingin segera mematikannya, semuanya sudah terlambat. Bai Ningbing ada tepat di sampingku. Sepertinya dia mendengar semuanya dengan sangat jelas. Aku terpaku di tempat, bahkan tidak berani bernapas keras. Dalam hati aku memaki Shen Fen sebanyak 800 kali, karena takut Bai Ningbing akan marah. Namun kemarahan yang aku duga tidak kunjung datang. Sebaliknya, Bai Ningbing menatapku dengan penuh makna. Pipinya merona merah yang mencurigakan. Bahkan ujung telinganya lebih merah dari sebelumnya. Di matanya bahkan tersirat sedikit rasa antisipasi. Aku bergumam dalam hati. Kecelakaan mobil itu benar-benar meninggalkan efek samping. Kalau tidak, mana mungkin aku tidak bisa membacanya. Apa sebenarnya arti tatapan itu? Apakah dia marah? Apakah dia berharap? Atau hanya sekadar menertawakanku? Bai Ningbing kemudian mengalihkan pandangannya. Terlihat dia mengambil gelas kaca dari tangan Meng Zhuo dengan lembut. Rasa dingin yang menusuk sepertinya tidak membuatnya tenang sedikit pun. Dia mendengus pelan. Nadanya terdengar acuh tak acuh. Namun ada sedikit nada pengujian yang sulit dijelaskan. Berpura-pura selama 2 tahun. Akhirnya tidak tahan juga. Aku tidak mengerti maksud perkataannya. Baru saja aku ingin bertanya padanya. Dia perlahan berjalan mendekatiku. Langkahnya sangat lambat, membawa aura yang tidak bisa ditolak. Secara tidak sadar aku mundur 1-2 langkah. Sampai punggungku menyentuh dinding yang dingin. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Bai Ningbing berhenti di hadapanku. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Napas hangatnya kembali terasa di ujung hidungku. Dia menunduk dan mendekatkan bibirnya ke bibirku. Dia mulai berbicara dengan lembut, dengan nada sedikit provokatif. Namun tersembunyi sedikit kelembutan yang sulit disadari. Kalau kau benar-benar mampu, lakukanlah. Ayo lakukan. Aku benar-benar bingung. Dalam hati aku berteriak. Aku benar-benar harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa otakku lagi. Jelas sekali kata-katanya terdengar seperti mengancamku. Tapi aku justru merasa dia sebenarnya sedang memberiku koda. Memberiku koda agar aku segera melakukan apa yang dikatakan Shen Fen. Agar aku tidak berpura-pura bodoh lagi. Setelah mengucapkan kalimat ancaman itu, suasana hati Bai Ningbing jelas membaik. Kedinginan di wajahnya sedikit memudar. Bahkan tatapan matanya menjadi sedikit lebih lembut. Dia berbalik ke ruang tamu untuk menuang air. Dia bahkan sengaja menuangkan segelas untukku. Aku memegang gelas air itu. Berpikir keras pun aku tidak mengerti apa maksudnya. Detik sebelumnya masih galak. Detik berikutnya kemarahannya berubah menjadi kegembiraan. Hati wanita benar-benar lebih sulit ditebak daripada jarum di dasar laut. Tidak ada pilihan lain. Aku terpaksa membuka ponsel lagi untuk mengirim pesan kepada Shen Fen. Menceritakan semua kejadian tadi secara mendetail kepadanya. Memintanya membantuku menganalisis situasi ini. Shen Fen terdiam selama belasan detik, lalu membalas pesanku. Namun jawabannya sama sekali tidak nyambung. Pernahkah kau mendapatkan hantu wanita dari dunia bawah? Aku menatap layar. Wajahku penuh dengan tanda tanya. Dalam hati aku mengumpat. Benda sialan apa itu? Apa hubungannya dengan apa yang aku tanyakan? Sebelum aku sempat membalas pesan, dia mengirim satu kalimat lagi. Jika pernah, selamat untukmu. Kau sudah memilikinya. Aku benar-benar berterima kasih padanya. Bicara tapi seperti tidak bicara. Hanya membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Sekarang aku tidak peduli soal hantu wanita dunia bawah atau apapun. Yang lebih ingin aku ketahui adalah, apakah dia benar-benar telah merobek buku nikah itu? Dan apakah brankas yang dikatakan Shen Shishi benar-benar ada? Selama beberapa hari berikutnya, aku menjadi semakin bingung. Terkadang aku benar-benar tidak tahu apakah dulu aku yang memaksa Bai Ningbing tinggal di rumah, atau dia sendiri yang memang suka berdiam diri di rumah. Beberapa hari ini dia sama sekali tidak melangkahkan kaki keluar rumah. Dia selalu berada di hadapanku setiap saat. Membuatku bahkan tidak punya kesempatan untuk mencari brankas itu. Tatapan Bai Ningbing saat melihatku juga perlahan berubah. Dari yang awalnya penuh harap, lambat laun menjadi bingung, hingga akhirnya bahkan membawa sedikit rasa putus asa. Tatapan itu seolah berkata, kenapa kau belum juga bergerak? Apakah kau benar-benar menjadi bodoh setelah kecelakaan mobil itu? Aku melihat ekspresinya yang tampak kecewa karena aku tidak sesuai harapannya. Aku pun merasa sangat tidak berdaya. Aku benar-benar tidak mengerti.
Setelah dia gagal memberiku kode untuk yang ke-100 kalinya, pertahanan Bai Ningbing benar-benar runtuh. Wajahnya terlihat kesal. Dia akhirnya memutuskan untuk keluar rumah. Shen Shishi, mereka mengajakku minum malam ini. Dia berdiri di hadapanku. Nada bicaranya kaku, seperti sedang melapor, tapi juga seperti sedang menguji. Sebelum aku sempat merespons, dia sudah berbicara panjang lebar sendirian. Nada bicaranya semakin melunak. Tentu saja, kalau kamu tidak ingin aku pergi, tidak apa-apa. Hanya saja, jangan mengancamku dengan masalah investasi. Jika kamu benar-benar melarangku keluar, aku juga bisa tidak pergi. Lagi pula ini bukan pertemuan yang penting. Aku melihat sikapnya yang tidak jujur itu. Jelas-jelas ingin pergi tapi berpura-pura tidak peduli. Dalam hati aku merasa senang. Akhirnya dia mau keluar rumah juga. Aku segera menjawab. Nada bicaraku bahkan terdengar agak terburu-buru. Tentu saja harus pergi. Jarang sekali mereka mengajakmu, jangan sampai merusak suasana hati semua orang. Tak disangka, setelah Bai Ningbing mendapatkan izinku, wajahnya malah menjadi semakin kesal. Alisnya berkerut dalam. Dia menggumamkan sesuatu, mengambil kunci mobil secara asal, lalu membanting pintu dan pergi dengan marah. Bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal, aku menatap pintu yang tertutup rapat, memastikan bahwa dia benar-benar sudah pergi. Segera aku melakukan pencarian menyeluruh di rumah seperti kuda liar yang lepas kendali. Ruang tamu, kamar tidur, ruang kerja, ruang pakaian. Setiap sudut telah aku cari. Bahkan bagian atas lemari pakaian pun tidak terlewatkan. Namun aku tetap tidak menemukan benda yang mirip brankas. Akhirnya, hanya gudang anggur yang belum diperiksa. Aku tidak terlalu berharap banyak. Lagi pula, siapa yang akan meletakkan brankas di tempat seperti gudang anggur? Namun aku tetap masuk dengan niat untuk mencoba. Gudang anggur itu dipenuhi dengan berbagai macam anggur merah. Cahayanya remang-remang. Aku meraba-raba jalan menuju sudut ruangan. Secara tak terduga, aku menemukan sebuah kotak besi yang tidak mencolok. Dari bentuknya, ini pasti brankas yang dikatakan Shen Shishi. Aku menarik napas dalam-dalam. Berdasarkan ingatan, aku memasukkan tanggal peringatan pernikahan kami. Dulu teman pernah memberitahuku bahwa aku memaksa Bai Ningbing untuk mengingat tanggal ini baik-baik. Tak disangka, kode itu benar-benar bisa digunakan. Bunyi klik terdengar. Brankas itu terbuka. Di dalamnya tidak ada emas, perak, atau perhiasan. Juga tidak ada dokumen penting apapun. Hanya ada 2 buku nikah. Sampul buku nikah itu bahkan dilapisi pelindung transparan dengan teliti. Terlihat bahwa benda ini dijaga dengan sangat hati-hati. Detak jantungku yang berdegup kencang seperti guntur terdengar jelas di dalam gudang anggur yang sempit itu. Aku mengambil buku nikah tersebut, melihat pelindung transparan yang terpasang rapi. Sejak terbangun dari kecelakaan, aku curiga dia tidak merobek buku nikah itu. Dan sekarang, setelah menemukan buktinya, semua keraguan, semua dugaan akhirnya terjawab pada saat ini. Ternyata dia tidak pernah merobek buku nikah kami. Ternyata kata-kata kasar yang dia ucapkan selama ini hanyalah gertakan belaka. Melihat kedua buku nikah yang masih utuh tanpa cacat ini, aku tiba-tiba teringat kejadian pada hari kecelakaan itu. Sebenarnya, kejadian itu bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Hari itu, aku sengaja bersiap pulang untuk berterus terang kepada Bai Ningbing. Aku sudah lelah dengan permainan saling menguji ini. Hari-hari yang penuh dengan pertentangan. Aku ingin bicara baik-baik dengannya tentang apa yang sebenarnya aku pikirkan. Aku juga ingin bertanya apakah di dalam hatinya benar-benar hanya ada kebencian. Namun sebelum sampai di rumah, mobilku mengalami kecelakaan. Pandanganku menjadi gelap dan aku jatuh pingsan sepenuhnya. Saat kesadaranku mulai kembali, aku tidak punya tenaga untuk membuka mata. Namun aku mendengar dengan jelas seseorang sedang menangis terseduh-seduh. Isak tangis yang tertahan dan penuh keputusasaan. Tetesan air mata hangat terakhir jatuh dengan lembut di punggung tanganku. Terasa begitu panas hingga membuat dadaku sesak. Aku mengerahkan seluruh tenagaku, memaksa satu celah mataku untuk terbuka. Yang terlihat di hadapanku adalah wajah Bai Ningbing yang memerah. Kedua tangannya menggenggam erat tanganku, hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya dipenuhi dengan urat merah. Sikap dingin dan keangkuhannya yang biasa hilang tak berbekas. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan khawatir yang tak bisa disembunyikan, serta secercah kepedulian mendalam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pada saat itulah, sebuah sudut di hatiku tiba-tiba tersentuh.
Sepertinya aku akhirnya mengerti bahwa dia sepertinya menyukaiku. Aku memang selalu kaku, tidak tahu bagaimana cara menangani perasaan. Awalnya aku terpikat oleh wajahnya, maka aku menyatakan cinta tanpa memikirkan apapun. Saat mendengar seseorang berkata akan menghidupinya dengan uang, aku menjadi panik. Berdasarkan obsesi, aku mengambil langkah agresif terlebih dahulu, memaksanya untuk menikah denganku. Namun setelah menikah, aku tidak tahu bagaimana harus bersikap kepadanya. Aku hanya bisa menyamarkan diriku dengan sikap dominan dan arogan. Lama-kelamaan, aku menjadi bajingan yang hanya tahu cara memaksanya di matanya. Aku selalu mengira dia membenciku, bahkan sangat membenciku. Membenciku karena telah menghancurkan kebebasannya. Membenciku karena menggunakan cara licik untuk mengurungnya di sisiku. Tapi hari itu di rumah sakit, air mata yang jatuh di punggung tanganku. Kepanikan dan kepedulian di matanya memberitahuku bahwa sepertinya tidak seperti itu. Sebelum aku pingsan karena kecelakaan mobil, yang terlintas di benakku bukanlah pertengkaran dan konflik, melainkan saat aku sakit, sosoknya yang selalu setia menjaga di sisi tempat tidurku. Dalam beberapa foto bersama kami yang jumlahnya sedikit, tatapannya yang secara tidak sadar tertuju padaku. Semua detail kelembutan selama 2 tahun ini yang sempat aku abaikan. Dia seharusnya menyukaiku. Hanya saja rasa suka itu terbungkus rapat oleh kebencian dan harga diri, hingga dia sendiri tidak mau mengakuinya. Awalnya aku ingin menunggu sampai aku benar-benar sadar, tidak lagi berpura-pura bodoh, lalu berbicara baik-baik dengannya, membicarakan semuanya secara terbuka, apa yang aku utang padanya, dan semua yang ingin kuberikan, akan aku wujudkan satu persatu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka, akting Bai Ningbing ternyata sehebat itu. Dia benar-benar 2 orang yang berbeda di depan dan di belakang orang lain. Jelas-jelas dia sudah bergegas ke rumah sakit untuk menjengukku. Tapi dia malah berpura-pura baru sampai, padahal hatinya sangat peduli. Namun dia masih harus memasang wajah dingin dan jijik. Dia suka berakting. Kalau begitu, aku akan menemaninya bermain peran yang lebih besar. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Berpura-pura tetap menjadi Feng Yuan yang bingung dan lamban setelah hilang ingatan. Terus berakting sampai dia tidak sanggup lagi bertahan. Berakting sampai perasaannya tidak bisa lagi bersembunyi. Berakting sampai si keras kepala yang bungkam ini secara sukarela membuka mulut dan mengakui bahwa dia menyukaiku. Sudut bibirku membentuk senyuman yang sulit terdeteksi. Aku mengeluarkan buku nikah itu dengan hati-hati dari brankas, lalu meletakkannya kembali di posisi yang lebih tersembunyi, dan mengembalikan brankas itu seperti semula. Seolah-olah aku tidak pernah datang ke sini. Baru saja selesai membereskan semuanya, ponselku bergetar. Itu adalah lokasi yang dikirim oleh Shen Shishi, disertai dengan sebuah pesan. Kakak ipar, kecepatan kalian berdua yang lamban ini. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Jadi aku harus turun tangan untuk mempercepat progresnya. Jangan masuk dulu setelah sampai. Beritahu aku terlebih dahulu. Melihat pesan ini, muncul rasa penasaran di hatiku. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan gadis Shen Shishi ini? Tapi bagus juga ada bantuannya. Mungkin bisa lebih cepat membongkar penyamaran Bai Ningbing. Aku mengambil jaketku dan bergegas pergi menuju lokasi tersebut. Setelah sampai di tempat itu, aku berdiri di luar pintu ruangan dan mengirim pesan kepada Shen Shishi, memberitahunya bahwa aku sudah sampai. Shen Shishi tidak membalas pesanku. Namun detik berikutnya, suaranya terdengar dari dalam ruangan. Volumenya begitu keras, seolah ingin agar orang di luar pintu pun bisa mendengar Bai Ningbing. Aku tanya padamu, apakah kau sebenarnya menyukai Feng Yuan atau tidak? Jangan bertele-tele. Katakan saja sejujurnya, metodenya memang terlalu blak-blakan, bahkan terkesan kasar. Tapi saat aku berdiri di luar pintu, detak jantungku entah mengapa menjadi lebih cepat, gugup tanpa alasan. Bahkan napas pun aku pelankan. Karena takut melewatkan jawaban Bai Ningbing. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Kemudian terdengar tawa dingin Bai Ningbing. Nada suaranya penuh dengan penghinaan dan keras kepala. Menyukainya. Mana mungkin? Aku jelas-jelas membencinya. Membencinya seumur hidup pun tidak akan cukup. Mendengar kalimat itu, jantungku terasa merosot tajam. Seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeramnya dengan kuat. Rasa sakit yang menusuk-nusuk. Tapi di dalam hati aku tahu, ini hanyalah bentuk penyangkalan darinya. Ini adalah warna pelindung yang ia gunakan untuk menyamar. Shen Shishi sepertinya sudah menduga dia akan berkata begitu.
Nada ejekan dalam suaranya menjadi lebih kental. Sahabatku, kau sudah mencuci otakmu sendiri selama 2 tahun. Belum cukup juga ya? Setiap hari mulutmu berkata membencinya. Kau memaki-makinya hingga tak berharga. Tapi sebenarnya, rasa mencintainya diam-diam di belakang itu tidak enak, kan? Apa sebenarnya yang kau benci? Benci sana benci sini. Pada akhirnya kau hanya benci karena dia tidak begitu mencintaimu. Benci karena dia tidak mengerti perasaanmu. Benci karena dia menganggap rasa sukamu sebagai rasa benci. Itu saja. Begitu Shen Shishi selesai berbicara, terdengar suara wanita lain di dalam ruangan yang menyetujui. Setiap kalimat terasa seperti jarum yang menusuk titik lemah Bai Ningbing. Benar, Ningbing. Aku lihat Feng Yuan juga biasa saja terhadapmu. Aku bahkan tidak pernah melihatmu di lingkaran pertemanannya. Apakah dia sebenarnya sama sekali tidak memikirkanmu? Benar sekali. Laki-laki memang begitu. Setelah mendapatkan, mereka tidak menghargai lagi. Menurutmu, apakah dia sudah bosan sejak lama? Itu hal yang wajar bagi manusia. Lagi pula, dulu dialah yang memaksamu. Mungkin sejak awal dia tidak pernah tulus. Kata-kata tajam ini akhirnya membuat pertahanan Bai Ningbing runtuh sepenuhnya. Suaranya membawa sedikit isakan yang sulit disadari. Namun ia tetap berpura-pura kuat dan berteriak membantah. Kalian semua bicara omong kosong. Bagaimana mungkin dia tidak mencintaiku? Aku ini orang yang dia rebut dengan paksa. Dialah yang memaksaku untuk menikah dengannya. Dia berusaha begitu keras untuk menahanku di sisinya. Bagaimana mungkin dia tidak mencintaiku? Mendengar teriakannya yang terisak, hatiku terasa seperti tertabrak sesuatu dengan lembut. Tiba-tiba aku teringat banyak kepingan memori yang terlupakan. Saat pertama kali mengejar Bai Ningbing, dia pernah bertanya dengan serius kepadaku, mengapa harus dia orangnya? Saat itu aku hanya mengikuti dorongan impulsif dan berkata dengan belak-belakan, aku suka wajahmu. Kemudian, saat aku mengajaknya menikah, dia masih mengerutkan kening dan bertanya padaku, mengapa? Namun aku tetap keras kepala dan hanya mengatakan satu kalimat, aku tidak rela melepaskannya begitu saja. Tidak rela, dia bukan milikku. Dari awal hingga sekarang, aku akhirnya mengingat satu hal terpenting yang selama ini kuabaikan. Aku tidak pernah sekalipun mengatakan kepadanya dengan sungguh-sungguh dan pasti, aku mencintaimu. Perhatian yang tersembunyi di balik sikap dominan dan arogan itu, kelembutan yang sengaja aku tutupi, dia tidak pernah benar-benar memahaminya. Dan aku pun tidak pernah cukup berani untuk mengucapkannya. Tidak mampu lagi menahan emosi di dalam hati. Aku mengangkat tangan dan mendorong pintu ruangan itu. Kegaduhan di dalam ruangan seketika terhenti. Tatapan semua orang terpusat padaku. Bai Ningbing pun tidak terkecuali. Di hadapannya terdapat beberapa gelas minuman yang sudah kosong. Terlihat ia masih memegang satu gelas minuman yang belum habis. Aku tahu toleransi alkoholnya sangat tinggi. Jadi meskipun sudah minum cukup banyak, saat dia menatapku, tatapannya tetap jernih. Hanya saja, di balik kejernihan itu tersembunyi sedikit kepanikan yang sulit disadari, serta secercah kejutan yang berdenyut namun ditekan dengan paksa. Api itu seperti percikan bintang yang tersembunyi di kegelapan malam. Sedikit saja tidak hati-hati, maka akan membakar seluruh padang rumput. Aku menghadapi tatapan semua orang, melangkah selangkah demi selangkah ke sampingnya. Aku berinisiatif untuk berbicara. Nada suaraku membawa sedikit kelembutan yang sulit disadari, dan juga sedikit kepolosan yang sengaja dibuat-buat. Aku mengkhawatirkanmu. Jadi aku menanyakan alamatnya pada Shen Shishi untuk datang melihatmu. Mendengar hal itu, Bai Ningbing, jakunya bergerak sedikit, menahan senyum di sudut bibirnya yang hampir tidak terbendung. Sengaja berpura-pura tidak peduli. Bahkan dia mengernyitkan alisnya. Nada suaranya membawa sedikit ketidaksabaran dan kekesalan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku pasti akan pulang. Kamu tidak perlu mengawasiku seketat ini. Jangan sampai menjadi bahan tertawaan orang lain. Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Ketidaksabaran dalam nadanya hanyalah pura-pura. Itu adalah rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan. Seperti seorang anak kecil yang mendapatkan permen, namun sengaja berpura-pura tidak menginginkannya. Pamer bahwa aku peduli padanya. Pamer bahwa aku sengaja mencarinya sampai ke sini. Aku tidak tahan untuk tidak tersenyum tipis. Aku tidak membongkar penyamarannya. Kehadiranku jelas memicu rasa ingin tahu beberapa teman wanita Bai Ningbing. Mereka segera mengerumuniku, mulai melontarkan berbagai pertanyaan secara bersamaan. Salah satu gadis berambut pendek berbicara lebih dulu.
Matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Kakak ipar, Bai Ningbing bilang, dulu kamulah yang mengejarnya. Apakah itu benar? Aku tidak ragu sedikit pun. Aku mengangguk pelan. Dari sudut mataku, aku melihat sudut bibir Bai Ningbing seketika terangkat. Senyum di matanya benar-benar tidak bisa disembunyikan. Bahkan ujung telinganya pun memerah diam-diam. Gadis lainnya segera bertanya lebih lanjut. Nada bicaranya semakin penuh rasa ingin tahu. Lalu dia juga bilang kamu yang bersikeras ingin menikahinya. Terus mengejarnya tanpa henti. Memaksanya untuk setuju. Apakah ini juga benar? Aku tetap mengangguk. Melihat sudut bibir Bai Ningbing yang semakin terangkat. Bahkan tatapan matanya menjadi sedikit lebih cerah. Seperti anak kecil yang baru saja dipuji. Namun pertanyaan berikutnya seketika membuatku terpaku. Gadis itu melanjutkan pertanyaannya. Lalu ada lagi. Dia bilang kamu memaksanya harus pulang sebelum jam 10 setiap hari. Apapun yang dia lakukan, dia harus melapor padamu. Bahkan untuk keluar bermain bersama kami pun harus memberitahumu terlebih dahulu. Apakah ini juga benar? Aku tertegun di tempat. Hatiku penuh dengan kebingungan. Kapan aku memaksanya melakukan semua itu? Bai Ningbing, sebenarnya seberapa banyak fitnah yang dia sebarkan tentangku di luar sana? Aku menoleh dan memelototinya. Tatapanku penuh dengan rasa tidak berdaya dan tuduhan. Bai Ningbing merasa sedikit bersalah karena dipelototi olehku. Dia dengan cepat memalingkan wajahnya, berpura-pura melihat gelas minuman di atas meja, namun telinganya justru menjadi semakin merah. Semua orang di dalam ruangan menatapku dengan rasa ingin tahu, menunggu jawabanku. Bahkan Shen Shishi bersandar di sofa, dengan ekspresi seolah sudah tahu segalanya tapi memilih untuk tidak mengatakannya. Sudut bibirnya menahan tawa. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat pandanganku ke arah semua orang, sengaja mengikuti perkataan Bai Ningbing, mengakuinya kata demi kata. Benar, aku yang memaksanya melakukan itu. Aku terdiam sejenak, aku menatap Bai Ningbing. Di dasar mataku tersembunyi sedikit kesungguhan yang sulit disadari. Suaraku tidak keras, namun cukup untuk didengar jelas oleh semua orang yang hadir. Jika bisa, aku ingin menguncinya di rumah seumur hidup, agar dia hanya menjadi milikku seorang. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang yang hadir menarik napas tajam. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan begitu belak-belakan, begitu obsesif. Bai Ningbing juga terpaku. Tatapannya penuh dengan rasa terkejut, namun berbeda dengan yang lain. Orang lain ketakutan oleh kata-kataku, sedangkan keterkejutan di matanya perlahan memudar, digantikan oleh kegembiraan dan antusiasme yang sulit disembunyikan. Bahkan napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Shen Shishi di samping tidak bisa menahannya lagi. Bahunya sedikit gemetar, menahan tawa dan tidak berani bersuara. Dia bahkan diam-diam memberiku isyarat semangat. Bai Ningbing terpaku selama beberapa detik, dengan cepat melirik jam tangan di pergelangan tangannya. Segera mengambil jaket yang tergeletak di samping, berdiri dan berjalan ke sampingku. Memberi isyarat dengan matanya agar aku segera pergi. Pergi dengan sikap yang masih sedikit keras kepala. Aku baru saja duduk tidak lama, masih ingin menemaninya sebentar lagi. Maka aku sengaja berkata, bagaimana kalau duduk sebentar lagi? Suasananya sedang ramai begini. Bai Ningbing mendengus dingin, memberiku tatapan tajam. Nadanya membawa sedikit kewaspadaan dan gengsi. Jangan harap bisa menjebakku. Masih ada 20 menit sebelum jam 10. Dari sini ke rumah butuh waktu 18 menit. Siapa yang tahu jika aku pulang terlambat? Cara apa lagi yang akan kau gunakan terhadapku? Melihat tingkahnya seperti itu, aku hampir tertawa karena kesal. Ternyata rumor selama 2 tahun ini tentang aku yang mengontrolnya dengan paksa. Semuanya disebarkan oleh dirinya sendiri. Hanya demi pamer di depan teman-temannya bahwa aku peduli padanya. Aku menggelengkan kepala dengan pasrah. Tidak bicara lebih banyak lagi. Aku berdiri dan berpamitan kepadanya serta orang-orang. Bai Ningbing berjalan di depanku. Langkahnya tampak terburu-buru. Tapi aku bisa melihat dengan jelas bahwa dia sengaja memperlambat langkahnya, seolah sedang menungguku untuk menyusul. Tiba-tiba muncul keinginan di hatiku untuk menggodanya. Aku mempercepat langkah untuk menyusul setengah langkah di sampingnya. Aku sengaja membuka suara, dengan nada sedikit menggoda. Saat berjalan harus menungguku. Itu juga bagian dari paksaanmu, kan? Mendengar itu, tubuh Bai Ningbing seketika kaku. Jelas sekali aku telah mengenai perasaannya. Dia melirikku dengan marah karena malu. Dia tidak bicara, namun tiba-tiba mempercepat langkahnya.
Bahkan daun telinganya memerah padam. Aku melihat punggungnya yang tampak kesal. Senyum di sudut bibirku tak tertahankan dan semakin dalam. Aku merasa dia semakin manis. Aku mengikutinya dari belakang dengan santai. Tidak menggodanya lagi, hanya memandangi punggungnya. Hatiku dipenuhi rasa hangat. Namun tepat saat aku hampir menyusul Bai Ningbing dan sampai di pintu ruangan, aku melihat seorang tamu tak diundang berdiri di sampingnya. Aku mengenali orang itu, dia adalah Liu Ruyan. Dulu dia pernah mengejarku dengan sangat gigih, dan telah aku tolak dengan tegas. Kemudian setelah dia tahu aku menyukai Bai Ningbing, dia bahkan sengaja mencari masalah dengan Bai Ningbing, dan melontarkan kata-kata ejekan kepadanya. Tak disangka aku akan bertemu dengannya di sini hari ini. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Liu Ruyan kepada Bai Ningbing. Saat ini keduanya tampak saling tegang. Ekspresi wajah mereka tidak terlalu baik. Udara di sekitar mereka terasa penuh dengan ketegangan. Aku segera berjalan menghampiri. Tepat saat aku mendengar Liu Ruyan menunjuk-nunjuk Bai Ningbing. Nada bicaranya penuh dengan sindiran dan penghinaan. Bukankah kau hanya wanita yang hidup dari harta suami, mengandalkan wajah untuk menikah ke keluarga Feng? Setiap hari dipelihara oleh Feng Yuan. Cepat atau lambat dia akan merasa bosan dan akan mencampakkanmu. Aku mengira Bai Ningbing akan marah dan akan membantahnya. Namun tak disangka, setelah mendengar itu dia tidak merasa marah sedikit pun. Sebaliknya, sudut bibirnya terangkat, menunjukkan senyum yang angkuh sekaligus bangga. Nada bicaranya penuh dengan pamer. Dengan wajah seperti itu, kau memang tidak akan bisa hidup dari harta orang lain. Aku punya suami yang menghidupiku, makan uangnya, menggunakan hartanya. Apa urusannya denganmu? Jika dia punya ekor, mungkin ekor itu sudah tegak sampai ke langit. Rasa bangga di matanya tidak bisa disembunyikan. Liu Ruyan terdiam 1000 bahasa karena jawabannya. Wajahnya berubah pucat pasi, merasa malu sekaligus marah. Kemudian Liu Ruyan menoleh, tatapannya jatuh kepadaku. Matanya penuh dengan ketidakpuasan dan keinginan untuk memprovokasi. Melihat Bai Ningbing tidak terpancing, dia mulai mencoba masuk melalui aku.